Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salsabila. NIM saya 18720500052. Saya dari semester 5 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Uda Sukmana, MPD, di Universitas Pancasakti, Bekasi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang model pembiayaan pendidikan di Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada pembiayaan pendidikan. Apa sih pembiayaan pendidikan? Pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal sederhana. Di negara maju, pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju dan negara berkembang, memprioritaskan anggaran daerahnya untuk pembangunan pendidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan bagi pembangunan pendidikan di negaranya. Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional. Semua ini akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dalam pendidikan, baik tingkat nasional dan daerah. Pembiayaan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cermat, agar dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan tepat sasaran dan tidak menyeleweng dari yang telah ditentukan kebijakannya. Selain itu, pembiayaan pendidikan menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan pendidikan. Bahkan tanpa adanya pembiayaan, maka kegiatan pendidikan tidak akan terlaksana dengan baik. Pembiayaan pendidikan tentu memiliki model-model yang perlu untuk diketahui oleh para pengelola pendidikan, sehingga menjadi rujukan atau landasan bagi para pengelola dalam menjalankan kegiatan pendidikannya. Model pembiayaan yang dipilih akan menentukan arah dan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola pendidikan. Semakin bijak dalam memilih model, maka akan semakin bijak pula dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah pengambilan pendidikan. Pertama yaitu ada model dana bantuan murni atau flat grant model, merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik. Kedua yaitu ada model landasan perencanaan atau foundation plan model, yaitu model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang negara makmur. Tiga yaitu ada model perencanaan pokok jaminan pajak atau guaranteed tax based plan, yaitu model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin dan rendah di sekolah distrik yang kaya atau sejahtera. Yang keempat yaitu ada model persamaan persentase atau percentage equality model, yaitu model ini dikembangkan dari tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembiayaan yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang dibutuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan. Ramli 2021. Kelima yaitu ada model perencanaan persamaan kemampuan atau power equalizing plan. Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya, negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Keenam yaitu ada model pendanaan negara sepenuhnya atau full stake foundation model. Model ini merupakan rencana yang dirancang oleh mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkatkan negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama, akses keadilan tentang perlakuan terhadap siswa, dan pembayaran pajak serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Untuk menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya. Yang ketujuh yaitu model sumber pembiayaan atau the raison cost model. Model ini dikembangkan oleh Hambers dan Peirce yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menuntut Sergei Fani tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah.
Kelas 8 yaitu model surat bukti atau penerimaan atau Medals of Choice the Voucher Plans. Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau instansi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan, yaitu murid. Yang terakhir yaitu yang ke-9, model rencana bobot siswa atau Weight Student Plan. Model ini merupakan model yang mempertimbangkan ke siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contohnya siswa yang cacat, siswa program kejuruan, atau siswa yang pandai dan dua bahasa. Model berdasarkan pengalaman, historic funding, yakni model ini sering disebut incremental, di mana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu dengan hanya penyesuaian. Oke, baik, kesimpulannya yaitu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah. Semua ini akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dalam pendidikan, baik tingkat nasional dan daerah. Pembiayaan sebagai salah satu komponen sistem pendidikan memerlukan kajian pemikiran yang lebih mendalam dan peneliti yang lebih cermat, supaya untuk menggunakan dana-dana yang tersedia secara tepat. Model pembiayaan yang ideal di suatu daerah sangatlah tergantung pada berbagai kondisi. Boleh jadi dengan memilih salah satu ataupun dengan mengombinasikan dua atau lebih dari model yang ada. Untuk kondisi Indonesia, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintahan pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.